Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema materi manajer dalam kegiatan manajemen yang beranggotakan Andreas Sitompul, Nadia Oktaviani, Nurul Aini, Nurul Laila, dan Winda Sari Putri Huta Barat. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah 1. Untuk memahami betapa pentingnya kepemimpinan dalam suatu manajemen. 2. Untuk menjelaskan hubungan antara manajer dengan manajemen. 3. Untuk menguraikan beberapa gaya kepemimpinan manajer dalam manajemen. 4. Untuk menjelaskan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. 5. Menjelaskan berbagai tingkatan dalam manajemen. 6. Menjelaskan manajemen sebagai seni dan sains. Materi yang pertama yaitu pentingnya kepemimpinan dalam manajemen. Sebelum kita mengetahui kaitan antara pemimpin dengan manajemen, kita harus paham dulu tentang apa itu pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan dalam suatu bidang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Manajemen adalah suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh manajer. Peran pimpinan dalam manajemen sangat penting. Pimpinan merupakan subsistem daripada manajemen. Seorang pemimpin menggerakkan bawahan agar dapat mencapai suatu mindset yang telah ditentukan sebelumnya. Hubungan antara manajer dengan manajemen. Manajer adalah pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas dalam kegiatan manajemen agar tujuan unik yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan tim atau orang lain. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan manajer atau aktivitas manajemen itu adalah 1. Planning, 2. Organizing, 3. Staffing, directing, dan controlling. Fungsi-fungsi dari manajemen. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. 2. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan atau executing. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai atau meraih tujuan bersama. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang dirancang sebelumnya. Materi yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan manajer dalam manajemen maupun organisasi. Yang pertama, autokrat. Gaya kepemimpinan ini menggarisbawahi tentang dari mana terbentuknya satu keputusan. Tentu saja jawabannya dari seorang manajer. Semua keputusan tergantung dalam seorang manajer. Yang kedua, konsultan. Manajer konsultan selalu menerapkan diskusi atau kegiatan perundingan dengan anggota timnya sebelum mengambil keputusan. Demokratis. Pada gaya kepemimpinan ini, keputusan yang diambil menggunakan pilihan mayoritas. Gaya yang keempat yaitu laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire yang diadopsi oleh manajer akan membuat dirinya menjadi seorang mentor atau pemerintah. Gaya persuasif.
Melalui gaya ini, baik manajer dan anggota akan memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Yang terakhir adalah gaya pendengar yang baik. Gaya pemimpin yang paham Gaya kepemimpinan yang terakhir adalah pendengar yang baik. Gaya kepemimpinan yang ini adalah pemimpin yang paham situasi dan kondisi dengan mendengarkan masukan dari tim. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Adapun keterampilan dasar yang penting dimiliki seorang manajer antara lain: 1. Keterampilan dalam membuat keputusan. 2. Keterampilan dalam menganalisis suatu persoalan. 3. Keterampilan dalam mengembangkan kerjasama. 4. Keterampilan dalam mengembangkan kualitas karyawan. 5. Keterampilan dalam manajemen waktu. Manajemen sebagai seni dan sains. Pengertian manajemen mempunyai berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah manajemen sebagai seni dan sains. Ada yang mengartikan manajemen sebagai seni, ilmu, dan profesi. Yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu. Pengertian manajemen sebagai ilmu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi suatu tabiat, ilmu. Manajemen sebagai ilmu dapat didefinisikan pula sebagai pengetahuan yang dijadikan bekal ketika kita menduduki suatu posisi atau jabatan, baik di suatu organisasi maupun perusahaan. Pendidikan mengenai manajemen sekiranya perlu ditempuh sebelum seseorang masuk pada tingkat manajemen manapun. Selanjutnya yaitu manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni merupakan cara pada mengatasi kewajiban dengan kerjasama tim. Manajemen sebagai seni memiliki sudut pandang bahwa pencapaian tujuan organisasi atau kelompok maka diperlukan kerjasama tim yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan tingkah laku kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatian semuanya.